Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas tentang tema 5, yaitu pengalamanku. Nah, oke, siapkan bukunya ya. Mungkin nanti bisa dilihat buku temanya kalau sama dengan buku tema. Ya, kita bahas saja. Yang pertama, kita masuk ke subtema 1 ya. Pembelajaran 1 yaitu pengalamanku di rumah. Ini yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia. Di sini ada menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Nah, apa itu ungkapan permintaan maaf? Nah, kita lihat di sini. Permintaan maaf itu biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Karena kan kalian melakukan kesalahan, berarti kalau melakukan kesalahan harus meminta maaf. Oke. Nah, permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut. Nah, jadi saat atau ketika kamu membuat kesalahan, berarti harus meminta maaf dan juga menggunakan bahasa yang santun. Jadi mengucapkan maaf dengan sopan dan santun. Nah, ini tentang ucapan atau ungkapan permintaan maaf. Kita lanjut. Di sini ada percakapan contoh permintaan maaf antara Dedi dan ibunya. Kita lihat. Dedi, apakah kamu melihat pulpen di atas meja ini? Maafkan aku, Bu. Aku tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Aku kira isi tinta pulpen itu sudah habis. Nah, ini tadi Dedi minta maaf karena tidak sengaja membuang pensilnya. Pulpen kok pensil. Iya, tidak apa-apa nak. Lain waktu kamu harus memeriksa terlebih dahulu sebelum membuangnya ke tempat sampah. Baik, Bu. Jawabnya si Dedi. Nah, ini tadi permintaan maafnya Dedi kepada ibunya karena tidak sengaja membuang pulpen. Nah, ini juga termasuk contoh permintaan maaf. Kemudian kita lanjut ya. Kita masuk ke muatan matematika. Ada alat ukur. Ada alat ukur di sini. Nah, coba kita lihat di sini ada alat ukur. Alat ukur di sini ada alat ukur panjang baku ya. Alat ukur panjang baku. Nah, dengan alat ukur panjang baku, hasil pengukuran akan sama, walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda. Nah, alat ukur panjang baku yang digunakan disesuaikan dengan ukuran benda juga. Nah, ini kamu lihat ada alat ukur baku yaitu penggaris. Ya, betul, namanya adalah penggaris. Nah, kita lihat bagaimana alat-alat ukur ini mengukur ya. Di sini penggaris, kemudian ada pensil. Nah, pensil itu diletakkan di sebelah penggaris dan kita lihat ada angka-angka di situ. Ternyata panjang pensil setelah diukur dengan penggaris, panjangnya adalah 14 di situ. Nah, dan satuan penggaris itu adalah sentimeter atau bisa ditulis dengan cm ya, yaitu sentimeter. Kemudian ada alat ukur panjang lagi, itu panjang bahan diukur dengan meteran. Nah, ini namanya alat ukur meteran pita ya. Biasanya digunakan untuk mengukur kain saat membuat baju. Nah, satuan panjangnya bisa sentimeter, bisa meter karena memiliki panjang yang tidak sama dengan penggaris. Kalau penggaris biasanya hanya sampai 1 meter atau 100 cm. Tapi kalau pita ya, meteran pita itu bisa sangat panjang. Nah, kemudian kita lihat lagi di situ panjang tanah diukur dengan meteran gulung. Nah, ada lagi alat yang namanya meteran gulung. Kamu pernah melihat kalau pada saat kegiatan olahraga biasanya dipakai untuk mengukur tinggi badan kalau tidak ada alat ukurnya.
bisa menggunakan meteran gulung. Ini biasanya digunakan untuk mengukur lebar panjang tanah ya, atau panjang suatu tempat. Nah, satuan panjangnya ini menggunakan meter karena panjang ya, panjang sekali. Nah, jadi menggunakan satuan meter. Ini tadi jenis-jenis alat ukur panjang baku, ada penggaris, ada meteran pita, dan juga ada meteran gulung. Ya, kita lanjut. Perhatikan contoh pengukuran panjang pensil dengan menggunakan penggaris berikut. Nah, ini contohnya seperti yang Bapak bilang tadi ya. Letakkan pada titik 0. Nah, jadi mengukurnya itu mulai dari titik 0 atau angka 0 ya, sampai panjang bendanya ke titik angka berapa. Di situ pensil mulai dari 0 sampai 17, berarti panjangnya 17 cm ya. Jadi tidak mulai dari angka 1 tapi harus angka 0 ya. Jadi tidak ke angka 1 tapi mulai dari 0 sampai panjangnya berapa. Itu cara mengukur panjang suatu benda menggunakan alat ukur panjang, entah itu penggaris atau mungkin meteran pita atau meteran gulung ya, mulainya dari angka 0 atau titik ke 0. Itu caranya. Kita lanjut. Membedakan panjang pendek bunyi pada lagu ya, anak menggunakan simbol. Lagu anak maksudnya ini. Nah, dalam sebuah lagu itu pasti ada panjang dan pendek bunyi. Kita dapat membedakan panjang dan pendek bunyi itu pada lagu. Panjang pendek bunyi disebut pola irama. Pola irama dapat dihitung berdasarkan ketukan. Jadi pola irama itu bisa kita hitung berdasarkan ketukannya. Nah, lagu anak menggunakan pola irama yang diulang atau sama. Jadi kebanyakan lagu anak itu polanya itu sama ya, diulang-ulang sama. Nah, tadi contohnya pola irama 2 artinya setiap irama dalam lagu tersebut terdapat 2 hitungan atau 2 ketukan. Seperti penjelasan yang sudah pernah Bapak sampaikan, tanda birama 2/4 itu berarti terdapat 2 ketukan. Tanda birama 3/4 berarti terdapat 3 ketukan dalam setiap ruas. Ini seperti pola irama ya, sama pola irama juga gitu. Pola irama 2 artinya setiap birama dalam lagu terdapat 2 hitungan atau 2 ketukan. Ya, ini tentang panjang pendek bunyi pada lagu anak. Nah, kalian perhatikan di sini ada contoh lagu. Ini ada panjang dan pendek ya, pola irama. Jika terdapat tanda titik, berarti dinyanyikan dengan bunyi pendek. Kalau ada nada lagu atau notasi lagu di situ yang bertanda titik, itu berarti bunyinya pendek. Tapi kalau yang bertanda strip, 2 strip ya, itu berarti bernada atau berbunyi panjang. Nah, jadi berbunyi panjang. Nah, ini hanya contoh lagu. Lagu yang lain mungkin tidak sama. Bagian mana yang panjang, bagian pendek yang mana yang panjang, itu tidak sama ya. Mana yang pendek, mana yang panjang. Kita bisa mengetahuinya kalau kita menyanyikan lagu tersebut. Nah, itu nanti bisa kamu cari contoh-contoh lagu yang lain. Kita lanjut dulu ya. Kita masuk ke pembelajaran 2, anak-anak. Di sini ada pengamalan sila pertama Pancasila di rumah. Nah, sila pertama itu dilambangkan dengan bintang, ya betul. Sila pertama itu bunyinya adalah apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika ada perbuatan yang di situ harus atau mungkin berhubungan dengan Tuhan, berarti di situ adalah termasuk contoh sila pertama. Jadi antara manusia dengan Tuhan, entah itu berdoa, entah itu sembahyang atau apapun,
Itu namanya berhubungan dengan Tuhan, berarti termasuk sila pertama. Ini ya contoh sila pertama. Berikut pengalaman di rumah yang menunjukkan sikap sesuai dengan sila pertama ya anak-anak. Ya, ada 4 di sini contohnya, yaitu bersikap jujur, kemudian beribadah sesuai agama yang dianut, menghormati dan menaati kedua orang tua, kemudian selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Ini contoh-contoh sikap sila pertama Pancasila. Nah, mungkin kamu bisa mencari contoh-contoh yang lain. Banyak ya, ini hanya sedikit contoh. Selanjutnya, mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf. Mengidentifikasi itu artinya kita harus mencari apa itu sebenarnya ungkapan permintaan maaf dan bagaimana caranya ya. Nah, ini kita baca dulu. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun. Nah, jadi harus diucapkan dengan santun, tidak boleh marah-marah ya. Namanya minta maaf berarti harus sopan. Tujuannya yaitu agar orang yang mendengarnya dapat menerima permohonan maafmu. Kamu dapat menanggapinya kembali dengan mengucapkan terima kasih. Jadi selain mengucapkan dengan santun, itu juga kita harus membuat orang tersebut mendengar permintaan maaf kita. Nah, jadi yang orang yang mendengarkan bisa menanggapinya dengan berterima kasih. Begitu ya maksudnya. Ini mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf. Kita lanjut. Kita masuk ke pembelajaran ketiga, anak-anak. Membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak menggunakan simbol. Nah, biasanya tekanan kuat terdapat pada ketukan awal tiap bait lagu. Perhatikan tekanan kuat dan lemah pada lagu berikut. Nah, ini sama seperti panjang dan pendek ya. Jadi kalau panjang itu berarti kuat, kalau pendek berarti lemah. Begitu ya maksudnya. Kira-kira seperti itu. Jadi hampir sama. Ya, mungkin saja bisa sama, hanya kalimatnya atau artinya yang berbeda. Ini ada lagu Cicak di Dinding dengan birama 2/4, berarti terdapat 2 ketukan dalam setiap ruas. Nah, coba kita perhatikan. Cicak cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, di situ ada tanda bintang dan tanda lingkaran. Yang bertanda bintang itu berarti tekanannya kuat. Kalau yang bertanda lingkaran, tekanan lemah. Apa maksudnya tekanan kuat dan lemah? Saat kamu menyanyikan lagu, ketika bertekanan kuat, pasti kamu menggunakan tenaga atau nafasmu terasa lebih berat. Jika tekanan lemah, berarti suara kamu tidak begitu kuat atau tidak begitu keras. Saat bersuara tidak begitu berat ya, jadi santai, agak santai. Nah, kamu bisa membedakannya saat menyanyikannya. Nah, cicak cicak di dinding, seperti panjang dan pendek bunyi tadi ya. Ini perbedaan antara tekanan kuat dan tekanan yang lemah. Ini tentang lagu Cicak-Cicak di Dinding. Mungkin lagu yang lain bisa sama ya. Kita tinggal mencarinya satu persatu. Nah, kita lanjut. Menuliskan ungkapan permintaan maaf. Bagaimana cara menulis ungkapan permintaan maaf? Permintaan maaf harus dilakukan dengan santun seperti tadi yang sudah kita bahas. Saat meminta maaf, gunakan kata maaf. Namanya saja minta maaf, berarti harus menggunakan kata maaf. Terus meminta maaf, kamu juga harus tulus dan bersungguh-sungguh. Jadi ketika meminta maaf, kamu itu harus bersungguh-sungguh, tulus meminta maaf. Tidak pura-pura, supaya kita disenangi teman. Pura-pura minta maaf, nah itu tidak boleh ya. Kalau minta maaf ya harus tulus dan sungguh-sungguh. Kemudian jika kamu sudah meminta maaf, kamu tidak boleh melakukan kesalahan yang sama.
Nah, sudah minta maaf besok mengulang lagi, berarti itu sama saja ya. Jadi kalau sudah minta maaf ya sudah, tidak boleh diulangi lagi. Itu cara menulis ungkapan permintaan maaf. Kita lanjut. Ini masih PP3 kemuatan matematika. Hubungan satuan panjang meter dan sentimeter atau cm. Meter bisa ditulis dengan simbol M, sentimeter bisa ditulis dengan simbol cm. Dengan meteran, hasil pengukuran dinyatakan dalam satuan meter dan sentimeter. Nah, kedua satuan panjang tersebut memiliki hubungan seperti berikut ini. Kalau 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, sama ya, hanya perbedaan pada angkanya. Ya. Bisa juga dibalik, kalau 100 cm itu juga sama dengan 1 meter. Nah, ketika kamu menggunakan penggaris yang panjangnya 100 cm, berarti itu sama dengan satuan 1 meter. Kalau 2 meter, berarti kita tinggal mengalihkan. Kalau 100, kalau 1 meternya itu 100, berarti 2 meternya berarti 200 cm. Nah, itu ya. Jadi kita tinggal mencari kelipatannya. Nah, itu hubungan antara satuan meter dan sentimeter ya anak-anak. Jadi kita tinggal menghitung kelipatannya saja. Nah, perhatikan contoh pengukuran panjang meja menggunakan meteran berikut. Sama ya, letakkan titik 0 di ujung meteran tepat pada ujung awal meja yang akan diukur. Nah, baca angka terakhir. Jadi, angka awalnya adalah 0, angka terakhirnya berapa? Sesuai panjang akhir dari benda tersebut. Oh, ternyata panjangnya adalah 200 cm, berarti itu panjangnya 2 meter, sama ya. Nah, nanti kamu bisa mencoba mengukur panjang benda yang ada di sekitar rumahmu. Mungkin bisa meja, atau mungkin kursi, atau mungkin benda yang lain ya. Coba kamu ukur nanti supaya bisa membedakan panjangnya berapa. Kita lanjut ya, kita masuk ke pembelajaran keempat. Di sini ada puisi. Menjelaskan isi puisi. Puisi itu merupakan kumpulan kata yang disusun sesuai tema tertentu. Pembuatan puisi menuliskan kata-kata yang indah. Untuk memahami isi sebuah puisi, kamu perlu membacanya dengan cermat. Kamu juga perlu mengerti kata-kata yang digunakan. Nah, ini tadi bagaimana kita membuat dan membacakan puisi itu ya. Nanti bisa dipraktekkan kalau sudah bisa. Ya, jadi diingat-ingat ini tadi bagaimana dengan puisi. Kita lanjut contoh puisi berikut yang berjudul Mas Koki, karya Syufrida. Nah, perhatikan di sini ada bagian-bagian. Bagian pertama di awal itu disebut puisi bertemakan alam, Mas Koki. Nah, Mas Koki kan apa itu? Ikan ya, ikan Mas Koki maksudnya. Ini temanya. Nah, itu temanya apa? Temanya berarti hewan, yaitu Mas Koki. Kemudian bagian kedua ada isi puisi yang menceritakan tentang ikan peliharaan. Nah, ini isinya. Isinya menceritakan ikan peliharaan. Namanya aja Mas Koki berarti hewan. Yang bagian ketiga ada isi juga. Isinya ini berisi ungkapan perasaan bangga seseorang. Jadi dalam puisi itu bisa mengutarakan sesuatu, entah itu menceritakan sesuatu atau ungkapan perasaan seseorang ya. Jadi ini isi puisi itu berbeda-beda, tergantung yang membuatnya dan bagaimana si pembuat itu ya. Nah, jadi ketika membuat puisi itu ada tema dan ada isi. Kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah menentukan panjang, pendek, serta tekanan kuat dan lemah pada lagu anak. Bagaimana menentukannya? Kita lihat di sini.
kita telah mempelajari panjang, pendek, bunyi, serta tekanan kuat dan lemah tadi ya di materi sebelumnya. Apakah kamu sudah mengerti pada kedua pelajaran tersebut? Jika sudah, sekarang mari kita coba menggabungkan keduanya. Jadi panjang, pendek, kemudian tekanan kuat dan lemah pada lagu ini digabungkan. Bagaimana? Kita lihat nanti ya, bisa kamu lihat di buku tema itu ada lagu. Kemudian kita lanjut dulu. Jangka sorong ini termasuk alat ukur ya. Jangka sorong. Apa itu jangka sorong? Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur benda atau panjang garis tengah benda yang bentuknya bulat atau lingkaran. Nah, seperti itu ada contohnya. Ya. Jangka sorong, kemudian bendanya diletakkan di antara penjepitnya jangka sorong. Nah, bagian penjepitnya itu. Terus digeser sampai benda itu terjepit. Kemudian kita bisa menentukan, ternyata ukurannya sekian. Ya, ternyata ukurannya sekian. Nah, itu biasanya mengukur benda-benda yang kecil. Ya, seperti mungkin baut atau mur itu kan kecil-kecil yang bentuknya bulat ya. Nah, itu bisa diukur menggunakan jangka sorong. Kalau menggunakan penggaris tidak bisa, nanti terlalu sulit ya. Nah, kita lanjut ke pembelajaran kelima, menentukan makna kata pada puisi. Makna kata pada puisi. Kita lihat di sini. Setiap kata di dalam puisi memiliki makna atau arti tertentu ya. Berbeda-beda ya. Kamu dapat mengetahui makna kata tersebut menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain itu, kamu juga dapat bertanya kepada guru atau orang tuamu mengenai arti suatu kata. Mungkin ada kata yang tidak kamu mengerti dalam puisi. Nah, ini artinya apa? Bisa kamu cari di Kamus Bahasa Indonesia atau kamu bisa tanya kepada orang tuamu atau kepada ayah atau kepada mama atau kepada kakakmu ya yang tahu. Tanyakan kalau tidak tahu ya. Kita lanjut. Pengamalan sila kedua Pancasila di rumah. Kalau tadi ada pengamalan sila pertama, sekarang ada pengamalan sila kelima ya. Kedua kok kelima, maaf ya. Kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila di rumah. Nah, sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, bersimbol rantai emas. Sila kedua Pancasila menjadi pedoman kita dalam berhubungan dengan sesama manusia. Ya, jadi komunikasi antara sesama manusia, kita sesama manusia itu berarti sila kedua. Hubungan antara manusia dengan manusia itu sila kedua. Kalau yang pertama, sila pertama tadi kan antara manusia dengan Tuhan. Kalau yang sila kedua antara manusia dengan manusia. Nah, itu berarti termasuk sila kedua Pancasila. Contohnya apa? Seperti ini. Menyayangi orang lain, berani membela kebenaran, peduli terhadap orang di sekitar kita, dan tidak membeda-bedakan sesama. Ya, ada temanmu yang beragama Islam, ada yang beragama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, itu semua mereka sama, tidak dibeda-bedakan ya. Semua mendapat hak yang sama, jadi kamu tidak boleh membedakannya. Terus ada teman yang mungkin berkulit hitam, ada yang berkulit putih, berkulit sawo matang. Nah, semua teman satu kelas itu sama ya. Jangan membeda-bedakan. Kamu tidak mau berteman dengan yang kulitnya hitam, nanti ketularan hitam. Nah, tidak boleh ya. Jadi harus sesama teman harus saling menghormati ya. Nah, ini tadi contoh-contoh sila kedua. Jadi hubungan antara manusia dengan manusia. Kita lanjut, kita masuk ke pembelajaran ke-6. Pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Nah, tadi sila kedua sudah, sekarang kita masuk ke sila ketiga. Sila ketiga Pancasila
berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, ingat-ingat sila ketiga Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajarkan kita untuk menjaga persatuan. Nah, dengan mengamalkan sila ketiga akan tercipta kerukunan di rumah. Kerukunan dapat mempererat hubungan antar anggota keluarga. Ini sila ketiga. Nah, contohnya apa? Coba perhatikan ini. Aku boleh memakai krayon warna hijaunya duluan tidak, Kak? Boleh, setelah selesai kakak pinjam ya. Nah, ini tadi, ini contoh sila ketiga. Apa maksudnya contoh ini? Menunjukkan kerukunan, ya, perilaku yang menunjukkan kerukunan. Berarti menjaga persatuan dan kesatuan di rumah. Ini berarti salah satu contoh pengamalan sila ketiga, menunjukkan persatuan dan kesatuan. Nah, hidup rukun. Itu ya, hidup rukun. Contoh sila ketiga. Terus saat kamu mengikuti upacara hari Senin, atau mungkin upacara di sekolah, upacara di memperingati hari besar seperti 17 Agustus, itu termasuk cinta tanah air. Mencintai tanah air itu termasuk sila ketiga ya. Jadi sila ketiga itu juga termasuk, contohnya adalah cinta tanah air ya, mengikuti upacara dengan khidmat. Nah, itu juga termasuk sila ketiga. Kita lanjut ya. Menanggapi pembacaan puisi. Ada pembacaan puisi, ada yang menanggapi. Ketika kamu membaca puisi, pasti kan ada yang mendengar. Nah, ada yang mendengarkan. Entah itu ayahmu, atau kakakmu, atau ibumu yang mendengarkan, atau temanmu. Nah, bagaimana puisi itu dibaca, dan bagaimana supaya pendengar itu mendengarkan puisi kamu dengan jelas. Apa yang harus diperhatikan? Ada 3 hal, yaitu artikulasi atau lafal. Ini ya, artikulasi itu lafal. Jadi kejelasan pengucapan. Kalau berbunyi A ya A, O, O. Jadi artikulasi A, I, U, E, O harus jelas. Jadi kamu harus memperjelas supaya pendengarnya mendengar dengan jelas. Yang kedua ada intonasi. Intonasi itu ketepatan nada. Nah, ada nada yang tinggi, ada nada yang rendah. Ada nada ketika membaca puisi itu keras atau terdengar tegas ya, itu termasuk intonasi. Kemudian ada ekspresi yang ketiga. Ekspresi itu raut wajah ya. Ada marah, ada sedih, ada terharu atau bagaimana, itu namanya ekspresi. Nah, jadi puisi itu ada ekspresinya juga, ada sedih, ada marah. Ketika sedih mungkin nadanya rendah, sedikit rendah, itu intonasi. Ketika ekspresinya marah, suaranya keras. Nah, itu berarti intonasinya nadanya keras ya, tinggi. Nah, intonasinya. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam baca puisi itu 3 hal itu ya. Artikulasi, terus intonasi, dan ekspresi. Ingat-ingat ya ini. Lanjut. Membaca puisi berjudul Hujan. Artikulasi, Desi terdengar sangat baik. Nah, ini contoh tanggapan maksudnya ya. Jadi ketika kamu membaca puisi, kan ada yang menanggapi. Nah, yang menanggapi itu memberikan pendapatnya. Nah, saat membaca puisi Hujan, artikulasi Desi terdengar sangat baik. Ia membaca setiap kata dengan cukup jelas. Suaranya pun lantang, sehingga terdengar jelas. Ekspresi Desi saat membaca puisi juga sudah sesuai dengan isi puisi. Ini tadi pendapat, mungkin pendapatnya temannya. Nah, jadi dia setelah mendengarkan berpendapat, oh ini begini, kamu tadi membacanya kurang keras. Nah, waktu membaca ini ekspresimu kurang marah. Nah, itu namanya pendapat ya. Kita harus menghargai pendapat seseorang ya. Ini juga termasuk pengamalan Pancasila. Ini tadi contoh tanggapan membaca puisi. Nah, kita lanjut. Ada fungsi alat ukur.
alat ukur tadi ada apa saja? Di sini ada penggaris, ada meteran pita ya, mungkin ini. Ada jangka sorong. Nah, penggaris itu biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda yang kurang dari 30 cm. Ya, jadi kalau panjangnya kurang dari 30 cm, kita bisa menggunakan penggaris. Tidak usah pakai meteran, apalagi jangka sorong ya. Jangka sorong tidak bisa. Meteran bisa, tapi fungsinya yang kurang efektif karena hanya 30 cm. Kalau meteran kan panjang sekali. Kemudian meteran itu digunakan untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 30 cm. Karena meteran ini satuannya itu meter. Jadi kalau panjangnya mungkin 5 meter pakai meteran. Kalau pakai penggaris tidak bisa. Karena penggaris itu tidak ada yang panjangnya sampai 5 meter. Paling maksimal hanya 1 meter itu ada. Tapi kebanyakan itu 30 cm ya. Kemudian jangka sorong itu digunakan untuk mengukur panjang garis tengah atau kedalaman benda yang bentuknya bulat atau lingkaran. Itu fungsi dari jangka sorong. Nah, ini tadi anak-anak adalah fungsi-fungsi dari alat ukur. Memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Penggaris, meteran, dan jangka sorong memiliki fungsi yang berbeda-beda tergantung benda yang diukur. Nih. Nah, ini tadi penjelasan tentang materi tema 5 subtema 1. Nah, nanti untuk tugasnya kalian bisa lihat pada deskripsi di bawah. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari Bapak. Jangan lupa subscribe ya, komen, like ya, atau share juga ke kelas-kelas yang lain. Mungkin kalau kamu punya teman di kelas lain. Terima kasih. Bapak akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.